Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Iwe. Kali ini saya akan membahas soal TPS kemampuan kuantitatif. Soal-soal yang kali ini saya bahas adalah soal dari Educate, ya. Nah, dari Educate yang teman-teman share lewat grup. Jadi kali ini akan saya bahas soal dari Educate. Oke, langsung aja teman-teman saksikan videonya. Soal nomor 1. Oke, di sini untuk membuat cairan disinfektan yang tujuannya untuk membunuh virus dan bakteri seperti COVID-19 pada benda mati ataupun apapun gitu ya, maka diperlukan 3/5 ml cairan pemutih yang mengandung natrium hipoklorit dengan 2/3 galon air. Jika tersedia sepertiga cairan pemutih gitu ya, berapa banyak airnya, kan kayak gitu. Oke, berarti di sini ada cairan gitu ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, di sini ada cairan. Ada cairan, terus di sini ada air, gitu kan ya. Oke, cairan di sini 3/5. Ya, cairannya adalah 3/5 ml dan airnya ternyata adalah 2/3. Itu nih. Nah, sekarang kalau misalkan nih, di sini kalau ada sepertiga mililiter cairan gitu ya, berarti di sini adalah sepertiga. Nah, ini kan misalkan X ya teman-teman ya. X, maka bisa kita cari nih teman-teman ya, untuk mencari X-nya. Nah, kira-kira gimana nih kalau cairannya 3/5, airnya 2/3. Kalau cairannya berkurang, airnya gimana? Berkurang juga kan? Nah, berarti kalau kayak gitu ini adalah senilai teman-teman ya. Ini adalah perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai. Berarti ini dibagi ini gitu ya. Sama dengan ini dibagi ini. Arah panahnya tetap nih teman-teman ya. Oke, kalau arah panahnya tetap, berarti ini tinggal X gitu dibagi dengan 2/3 itu sama dengan itu nih 1/3 dibagi dengan 3/5. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke, berarti ini tinggal kita kali silang aja teman-teman. Ini kita kali silang, berarti ke sana, ini biarin aja. Berarti ini X sama dengan, ini kalau kita kali silang ke sana, 1/3 dikali 2/3, jadinya adalah 2/9. 2/9 gitu ya, dibagi dengan 3/5. Nah, kalau misalkan pecahan ya, pembagian pecahan itu kan berarti ini sama aja dengan 2/9 dikali 5/3 gitu ya teman-teman ya. Berarti kalau kita hitung nih jawabannya adalah 10/27. Nah, sehingga ketemu deh jawabannya ya. Untuk soal nomor 1 yaitu yang E. Oke, soal nomor 2. Andi akan mengisi air ke dalam 2 buah ember sama besar dengan volume 150 meter kubik. Waktu mengember air ya, atau waktu mengisi ember A lebih cepat 30 menit dari ember B. Nah, kira-kira ini nulisnya gimana nih teman-teman kalau seperti ini? Ya, waktu mengisi ember A itu lebih cepat 30 menit. Nah, berarti ini adalah TA itu sama aja dengan 30 menit lebih cepat daripada ember B. Berarti ini adalah TB dikurangi 30 menit. Gitu teman-teman ya. Oke, terus berikutnya ini diketahui lagi jika debit ember A itu 50. Debit itu Q ya. Berarti QA itu sama aja dengan 50 meter kubik per menit. Oke, berikutnya QB itu sama dengan, nah QB-nya adalah 30 meter kubik per menit. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nanti adalah TA sama dengan berapa. Oke, kalau ini yang ditanyakan TA, ya berarti ini tak buat TB-nya itu dalam A gitu teman-teman ya. Jadinya ini seperti ini teman-teman nih. Ini berarti TB gitu ya. TB gitu ya. Ini tinggal 30 negatif 30 kan pindah ke kiri gitu ya. Tapi langsung tak buat kayak gini berarti sama aja dengan TA ditambah
30. Nah, kayak gini teman-teman. Sekarang nih ya, rumus untuk debit itu apa teman-teman nih? Rumus untuk debit. Ya. Rumus debit itu kan kayak gini. Debit itu Q ya. Q itu sama aja dengan V per T. Itu bisa kita lihat dari satuannya nih teman-teman ya. Bisa kita lihat dari satuannya. Rumusnya ini. Oke, saya kotakin dulu ya. Ini rumusnya ini. Ini adalah rumus untuk debit gitu ya. Rumus debit adalah seperti ini. Nah, sekarang berarti ini Q dan T itu kan berbanding terbalik teman-teman ya. Jadi ini ada cara cepatnya nanti seperti ini. Berarti kalau gitu langsung kita tulis aja QA gitu ya dibanding QB gitu. Ini sama aja dengan TB per TA. Nah, karena berbanding terbalik gitu ya. Oke, ini saya kasih kotak dulu. Oke, sekarang tinggal kita masukin saja angka-angkanya nih teman-teman ya. Kita masukin angkanya. QA-nya itu adalah 50. Terus QB-nya adalah 30. Sama dengan TB-nya, di sini TB-nya adalah TA tambah 30. Ya, berarti ini TA ditambah 30. Dibagi TA-nya ya biarin aja TA gitu ya. Oke, yang ini bisa saya coret nolnya. Berikutnya kita kali silang teman-teman ya. Kita kali silang berarti ini adalah 5TA gitu. Terus 3 kalikan ke sana berarti 3TA ditambah 30 tambah berarti berapa nih teman-teman? Bukan 30 ya, tambah 90. Ini 3TA pindah ke sini sehingga tinggal 2TA sama dengan 90. Berarti TA itu adalah 90 dibagi 2 yaitu 45 menit. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 2 yaitu 45 menit. Iya, jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Umur rata-rata suatu kelompok terdiri dari dokter dan jaksa adalah 42 tahun. Jika rata-rata umur jaksa adalah 36 tahun dan rata-rata umur dokter adalah 44 tahun, maka perbandingan banyaknya dokter dan jaksa. Oke, ini ada cara cepatnya nih teman-teman ya. Yang ditanya dokter dan jaksa gitu kan. Maka kita tulis dulu di sini dokter. Ini dokter. Terus di sini adalah jaksa gitu teman-teman ya. Jaksa. Nah, kita tulis nih berapa sih rata-ratanya dokter gitu ya. Jika rata-rata jaksa 36. Oh, di sini jaksa 36, sedangkan dokter adalah 44. Nah, rata-rata gabungannya gitu ya, atau rata-rata semuanya, yaitu kan 42. Naroknya di sini teman-teman nih. 42. Berikutnya ini kita selisihkan teman-teman ya. Ini kita selisihkan sama dengan berapa nih kalau kita selisihkan? Nah, kayak gitu. Jadi selisih antara ya jaksa dan total itu jadi punyanya dokter. Dan nanti selisih antara dokter dan total itu jadi punyanya jaksa. Kayak gitu teman-teman. Berarti kalau gitu yang ini selisih dokter dan total ini adalah 2. Ini selisihnya adalah 6 teman-teman ya. 6. Jadi perbandingannya ini atau ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan dibagi 2 semua, berarti ini adalah 3 banding 1. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 3. Yaitu jawabannya yang D. Soal nomor 4. Nah, ini ada pembelian satu sepatu memperoleh diskon 10% gitu ya. Ini ternyata sepatu diskonnya 10% gitu ya. Sepatu. Oke, kalau beli sepatu ini ternyata dapat diskon 10% gitu ya, teman-teman. Terus kalau beli apa nih? Kaos kaki. Beli kaos kaki itu diskonnya adalah 4%. Nah, terus yang ditanya itu berapa yang harus dibayar gitu ya. Berarti kalau sepatu segini 10%, terus kaos kaki adalah 4%. Nah, maka berapa sih yang harus dibayar? Kan kayak gitu. Ya, berarti sepatu ya 90%, kaos kaki yaitu berapa? Ya, 96%. Berarti bayarnya berapa? Kita tulis di sini. Berarti kalau gitu bayarnya gitu ya. Bayarnya
berarti ini adalah 90 per 100 dari harga awal gitu ya. Dari harga awal. Harga awalnya ternyata sepatu itu adalah X gitu ya. Ditambah 96 per 100, harga awalnya adalah 1 per 6 X kan gitu. Oke, berarti sekarang tinggal kita hitung. Ini kalau saya kalikan berarti kan sama aja dengan 90X per 100 ditambah, nah ini bisa dicoret nih teman-teman ya. Kita coret dibagi 6, 96 bagi 6 adalah 16. Oke, berarti ini sama aja dengan 16X per 100 gitu ya. Nah, kalau kita jumlah, ini jadinya adalah 106 per 100X gitu kan ya. Nah, kita bagi dua semuanya, kita bagi dua ini berarti 53 per 50X. Sehingga jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang A. Soal nomor 5. Oke, ini ada segitiga kayak gini, ini sepola gitu ya. Nah, 37 ini diperoleh dari apa kayak gitu teman-teman ya. 37 diperoleh dari apa? Oke, ternyata hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Ya, ini dan ini itu saya kalikan. Itu dikali. Kalau sudah, nanti hasilnya adalah ditambah dengan 7 ini ya. Dikurang ya. Dikurang dengan 7 dikurangi dengan ini. Gitu ya. Atau kalau kita lihat dulu nih polanya nih teman-teman ya. Ternyata 37 itu asalnya dari 11 dikali 4 gitu ya. Itu kan 44 ya teman-teman ya. Dikurangi 7. Nah, itu polanya. Berarti kalau gitu untuk mencari yang P gitu ya. Untuk mencari yang P, berarti P itu sama dengan apa? Ya berarti 9 dikali 8 gitu ya, dikurangi 13. Tuh. 9 kalau dikali 8 itu adalah 72 kurangi 13. Maka jawabannya adalah 59. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang C. Oke, berikutnya soal nomor 6. Ini yang ditanya nilai X dan Y dari barisan ini. Oke, saya tulis dulu soalnya teman-teman ya. Ini ada X, terus ada 44 nih ya. Ada 44, ada 35, ada 35 lagi nih. Terus berikutnya ada 29, ada 26, terus ada Y. Kira-kira polanya seperti apa nih teman-teman ya? Oke. Nah, ternyata polanya seperti ini teman-teman nih. Yang ini gitu ya, ini dengan ini itu satu pola teman-teman ya. Ini ke sini diapakan? Dikurangi 9 ya. Ini ke sini juga sama ya. Ini dikurangi 9. Oke, berarti yang ini sepola nih ya. Ini adalah satu pola. Berarti ini ke sini, nah ini diapakan. Ini ke sini, ini diapakan. Ini ke sini diapakan. Gitu ya. Kalau kita lihat nih dari 35 ke 29 berarti diapakan nih? Dikurangi 6 gitu kan ya. Nah, ini kemungkinannya adalah dikurangi 6, ini juga dikurangi 6 gitu teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu, ini langsung kita cari aja. Berarti X dikurangi 6 itu sama dengan 35. Berarti X-nya sama dengan, pindah ke sini ya, berarti sama aja dengan 35 ditambah 6, atau X-nya itu adalah 41. Oke, berikutnya lagi yang ini. Berarti 29 dikurangi 6 itu sama dengan Y gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan 23. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 6 ini yaitu 41 dan 23 yang E. Berikutnya soal nomor 7. Ini ada sebuah balok, volumenya adalah 1000 gitu ya, 10.000. Ini volumenya 10.000. Berapakah jumlah panjang seluruh rusuknya? Jumlah panjang seluruh rusuknya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup. Oke. Jumlah panjang seluruh rusuk gitu ya. Atau total panjang rusuk itu rumusnya apa sih? Gitu kan. Ya, ini jadi total panjang rusuk. Total panjang rusuk. Nah, rumusnya apa nih teman-teman? Nah, kalau disuruh mencari total ya berarti ini rumusnya langsung gini aja. 4, ini adalah P tambah L tambah
T. Nah, itu rumusnya teman-teman. Kalau panjang rusuk total untuk balok. Oke, saya kotakin dulu. Itu ya. Nah, ini dia. Sekarang, kalau misalkan diketahui luas, bisa nggak teman-teman? Kalau diketahui luas nih. Kalau misalkan luas saja. Bisa ketemu ininya nggak? Kayak gitu kan. Oke. Luas itu rumusnya apa sih luas? Nah, luas itu rumusnya adalah 2, gitu kan ya. Ini adalah PL ditambah PT ditambah LT. Nah, kalau kayak gini, gitu ya, cuma ketemu ini rumusnya segini, maka tidak akan ketemu berapa panjangnya dan lebarnya, gitu kan ya. Ini nggak akan ketemu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Ini berarti kalau gitu, untuk yang ini tidak cukup, gitu ya. Ini tidak cukup. Oke, sekarang yang kedua. Ya, yang kedua, kalau misalkan diketahuinya kayak gini, perbandingan panjang, lebar, dan tinggi udah diketahui gitu ya. Ya, bisa aja gampang nih. P banding L banding T. Nah, misalkan ini adalah 15, 14, 13. Bisa saya tulis kayak gini teman-teman ya. 15X banding 14X banding 13X. Gitu ya. Nah, misalkan kayak gini. Kira-kira bisa nggak untuk mencari ininya teman-teman? Berapa panjang rusuknya? Ya, ini juga belum cukup teman-teman ya. Ini belum cukup karena belum akan ketemu berapa nilai X-nya kayak gitu teman-teman ya. Ini belum cukup. Ya, berarti ini tidak cukup. Ini juga tidak cukup. Ya, ini tidak akan cukup teman-teman. Tapi kalau misalkan 1 dan 2 gitu ya. Nah, ini kan 1 dan 2 misalkan kita gabung gitu ya. Panjangnya adalah 15X, lebarnya 14X, dan kita masukin nanti akan ketemu X-nya. Kalau sudah ketemu X-nya, maka akan ketemu berapa sih panjang aslinya, maka akan ketemu juga jawabannya ya. Nah, berarti kalau gitu harus keduanya gitu ya. Jadi harus keduanya. Nah, itu kesimpulannya. Mana yang harus keduanya itu berarti jawabannya? Ya berarti 1 dan 2 bersama-sama cukup. Sehingga jawabannya adalah yang soal berikutnya, yaitu yang nomor 8. Ini diketahui bilangan ganjil 7 angka dapat dibentuk dari semua angka 1, 4, 6, dan 8 dengan semua angka selain 1 muncul tepat 2 kali. Selain 1 muncul tepat 2 kali kayak gitu teman-teman ya. Berarti kan kalau gitu angkanya apa aja nih kalau gitu angkanya? Ya angka-angkanya ya berarti tinggal kita tulis aja nih. Angka-angkanya ternyata adalah yaitu 1 gitu kan ya. Terus berarti apa nih? 4. Nah, 4-nya 2 kali kayak gitu. Terus berikutnya apa lagi? 6. Terus 6 lagi, terus ada 8 dan terakhir 8. Nah, dari angka-angka ini teman-teman ya. Karena akan dibuat bilangan ganjil 7 angka. Nah, kalau ganjil, angka belakangnya itu sudah pasti angka 1 gitu teman-teman ya. Ganjil itu angka belakangnya sudah pasti angka 1 yang ini. Nah, sudah pasti angka 1. Nah, berarti kalau gitu angka yang depannya tinggal kita ngambil dari ini teman-teman ya. Ya, ngambil dari ini. Berarti kalau gitu banyak angkanya gitu ya. Langsung aja banyak angka. Banyak angka. Nah, berarti yang belakangnya itu sudah pasti 1. Nah, yang depannya itu dari angka-angka ini. Ini semuanya ada berapa teman-teman nih? Ada 6 ya, yang belum kayak itu. Nah, dan ternyata ada yang kembar-kembar, gitu ya. Maka kalau kayak gitu ini jawabannya adalah 6 faktorial dibagi. Nah, yang sama itu kita bagi. 4-nya ada 2 ya berarti 2 faktorial. Dikali lagi dengan 6-nya ada 2 berarti 2 faktorial. 8-nya ada 2 berarti 2 faktorial. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 6 faktorial berarti 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 nggak apa wis. Ya, ini 2 faktorial ya 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, tinggal kita coret-coret aja ini, ya kan? Ini 4 dengan ini nih, ini dengan ini coret. Nah, 1 mah nggak ngaruh ya. Berarti kalau gitu tinggal ini. 6 kali 5 itu berapa teman-teman?
Ya, 6 kali 5 adalah 30. 30 dikali 3 yaitu 90. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang B. Soal nomor 9. Bilangan yang dapat dibagi 3 adalah. Nah, ciri-ciri bilangan dibagi 3 ini apa nih? Gitu ya, ciri-cirinya. Nah, ini berarti kalau misalkan ciri-ciri dapat dibagi 3 gitu ya. Ciri-ciri dapat dibagi 3. Ciri-ciri dapat dibagi 3, berarti itu apa nih? Ada yang tahu teman-teman? Iya, kalau dapat dibagi 3 berarti jumlah angkanya gitu ya. Jumlah angka-angkanya ini habis dibagi 3 gitu ya. Habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 3 berarti tidak ada sisanya gitu teman-teman ya. Berarti tidak ada sisanya. Nah, kalau habis dibagi 3 berarti nggak punya sisa. Nah, sekarang tinggal kita hitung semua nih teman-teman nih ya. Dari sini nih. Berarti yang ini kita hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Kayak itu teman-teman. Ini kalau kita jumlah berapa nih? Ya, 4 tambah 3 itu adalah 7. 7 tambah ini semuanya 3 berarti sama dengan 10. Nah, 10 itu nggak habis dibagi 3. Gitu kan ya? Berarti yang ini salah. Ya, jawaban untuk soal yang ini salah. Nah, ini enggak. Kalau ini enggak berarti yang ini jelas enggak. Sekarang kita cek nih kalau yang ini. Berikutnya yang ini. Ini berarti 4-nya ada berapa nih? Ada 5. Ya, langsung aja deh. 4 kali 5 itu sama dengan 20. Ini juga tidak habis dibagi 3 ya. Berarti ini juga tidak. Nah, kalau tidak berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah udah pasti yang ini. Oke deh, kita cek dulu deh, mungkin misalkan kurang yakin gitu ya. Nah, ini berarti berapa nih? Ini berarti 8 kali 6. 8 kali 6 itu berapa? 48. Nah, 48 kalau dibagi 3 yaitu 16 kan? Habis. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 9 adalah yang hanya 4 saja. Berarti yang D. Soal nomor 10. Nah, variabel X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 12. Berapakah nilai Y? Kayak gitu ya. Nah, kalau ada kayak gini, berarti kalau misalkan yang ditanya adalah Y gitu ya, berarti X dan apa nih? Z ini harus diketahui, teman-teman ya. Ini harus diketahui bersamaan gitu ya, harus diketahui bersamaan atau kedua-duanya gitu ya, bersamaan atau keduanya ya, ini harus diketahui. Tapi kalau cuma satu saja ya tidak akan ketemu teman-teman ya. Misalkan cuma diketahui X-nya kayak gitu ya. Kalau misalkan yang diketahui cuma X-nya gitu ya, ya tidak akan ketemu teman-teman. Jadi harus dua-duanya. Contohnya kayak gini. 1 yaitu X sama dengan 2. Nah, kalau dimasukin X sama dengan 2, Z-nya belum ada, ya maka tidak akan bisa gitu ya. Jadi ini tidak cukup. Nah, ini tidak cukup kalau cuma satu saja. Ya, ini tidak cukup. Terus gimana kalau cuma yang ini? Y tambah Z-nya ada. Oke, Y tambah Z-nya ada. Nah, tapi X-nya nggak ada, ya ini juga tidak cukup gitu ya teman-teman ya. Ini juga tidak cukup. Nah, kalau keduanya gimana? Kalau keduanya misalnya kayak gini teman-teman ya. Kalau keduanya ya ini mesti cukup nih teman-teman. Nah, oke, kita coba deh kalau misalkan adalah keduanya. Ya, kalau keduanya karena yang ditanya itu adalah Y ya, maka ini Z-nya harus saya buat dalam bentuk Y kayak gitu teman-teman ya. Z-nya harus saya buat dalam bentuk Y. Yang ini. Berarti kan ini ada Y ditambah 3Z gitu kan ya. Sama dengan 6. Berarti ini 3Z itu sama aja dengan 6 dikurangi Y. Gitu kan. Berarti Z-nya itu adalah 6 kurangi Y dibagi 3. Nah, ini kita masukkan ke sini nih. Oke, langsung kalau kita masukkan teman-teman ya. Berarti ini ada X ditambah 3Y ditambah 2Z
sama dengan 12. Kalau kita masukkan angkanya, gitu, X-nya sama dengan 2, ditambah 3Y, ditambah 2, Z-nya adalah 6 min Y per 3, sama dengan 12. Oke, nanti ini akan ketemu Y-nya teman-teman ya. Ini misalkan kita kali semuanya gitu kan ya. Ini kita kali 3 semuanya teman-teman ya. Kalau kita kali 3 berarti ini kan sama dengan berapa? 6 ditambah 9Y. Ini 3-nya saya coret dengan yang ini. Ya, berarti tinggal 2 kalikan ke dalam kurung selain 3. Berarti ditambah 12 dikurangi 2Y sama dengan 36. Kan gitu. Nah, ini sama ini 7Y ya. Ini sama ini 18. Jadi 7Y ditambah 18 sama dengan 36. Nah, jadi 7Y sama dengan 36 kurangi 18 ya 18. Maka Y-nya akan ketemu, yaitu 18 per 7 kayak gitu. Nah, ini nggak usah sampai dicari ke sini nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi langsung udah tahu, oh berarti harus keduanya. Maka jawabannya adalah yang berikutnya, soal nomor 11 gitu ya. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai B. Ya, kita harus tahu pola yang pertama dulu nih ya teman-teman ya. Polanya gimana nih? Kayak gitu. Oke, ternyata seperti ini teman-teman ya. 19 itu asalnya dari gitu ya. Ini adalah 7 dikali 3 gitu teman-teman. Ini dikurangi 2. Gitu ya, 7 kali 3. Nah, 7 kali 3 kan 21 ya teman-teman ya. 21 kurangi 2. Nah, 21 kurangi 2 itu kan 19. Oh, berarti kalau gitu yang ini polanya akan sama teman-teman ya. Berarti kalau gitu B itu sama dengan apa? Ya, B sama aja dengan 6 dikali 4 kurangi 9. Nah, 6 dikali 4 itu adalah 24 kurangi 9. 24 kurangi 9 yaitu 15. Oke, sehingga jawaban untuk soal nomor 11 yaitu yang E. Soal nomor 12. Ya, ini tersedia 7 kursi disusun berjajar dengan setiap kursi paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P berdasarkan informasi berikut gitu ya. Nah, ini kalau kursi berjajar ini berarti cara mencarinya gitu ya, atau banyak pilihan itu pakainya permutasi teman-teman ya. Ini banyak pilihan. Banyak pilihannya itu sama aja dengan permutasi. Nah, 7 sininya 4 gitu ya. 7 4. Kenapa nggak pakai kombinasi gitu ya? Jadi kalau misalkan permutasi itu kan memperhatikan urutan teman-teman ya. Kalau AB itu tidak sama dengan BA gitu ya. Nah, tapi kalau kombinasi itu bebas, acak, terserah kayak gitu ya. AB itu ya bisa sama aja dengan BA kayak gitu. Berarti kalau yang ini nomor 12 itu kalau misalkan susun berjajar itu sudah seringnya atau pastinya itu pakainya adalah permutasi teman-teman. Nah, permutasi itu juga ada cara cepatnya teman-teman ya. Selain kombinasi. Nah, ini kalau permutasi 74 kayak gitu teman-teman. 74 berarti 7 ini mundur 4 langkah teman-teman ya. Mundur 4 langkah tapi mulainya dari 7 teman-teman. Ya, berarti ini adalah 7 dikali 4 kayak gitu. Terus kali 3 kali 2. Nah, kayak gitu. Jadi 4 langkah. Kayak gitu ya. Ini 7 dikali 4 adalah 28. Ya, 28 dikali 6 gitu ya, teman-teman ya. 28 dikali 6. Nah, berapa sih 28 dikali 6? Ya, jawabannya adalah 168. Nah, berarti kalau gitu apa nih kesimpulannya? Q lebih besar dari P gitu ya. Q lebih besar dari P. Yaitu yang B. Soal nomor 13. Oke, ini pernyataan yang benar tentang segi 4 di bawah ini adalah, nah ini trapesium adalah jajar genjang. Beda ya antara trapesium dan jajar genjang bentuknya juga, berarti ini salah. Ya, kalau satu salah maka 3 udah pasti salah kayak gitu teman-teman. Ya, sekarang kita lihat. Persegi adalah trapesium. Tidak ya, ini juga salah.
Nah, sekarang berarti kalau yang ini belah ketupat adalah layang-layang. Iya, bisa jadi. Tapi kalau layang-layang adalah belah ketupat, kayak gitu salah. Gitu ya. Berarti ini benar. Nah, kalau belah ketupat itu bisa jadi layang-layang, bisa juga disebut layang-layang. Tapi kalau layang-layang nggak bisa disebut sebagai belah ketupat. Oke, sehingga jawabannya nomor 13 adalah D. Soal nomor 14. Untuk bilangan bulat positif X dan Y, jika X per Y dan Y per X adalah bentuk pembagian yang memiliki hasil yang sama, maka manakah yang tidak mungkin berlaku untuk nilai X kali Y? Oke, ini kalau misalkan sama kayak gitu ya, X per Y dan Y per X hasilnya, berarti kita tulis gini aja. Ya, berarti langsung kita tulis ini X gitu ya, per Y itu sama dengan Y per X gitu ya. Ini kalau kita kali silang berarti X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Atau berarti ini X sama dengan Y. Oke, berarti kalau X sama dengan Y, berarti kalau nilainya sama gitu ya. Nilainya sama. Berarti kalau misalkan X dikali Y berarti bentuknya adalah kuadrat gitu ya. Seandainya aja misalkan X kali Y itu sama dengan P gitu ya. Misalkan X kali Y sama dengan P. Berarti P itu sama dengan berapa? Kan kayak gitu ya. Nah, gitu. Atau diantara keduanya ini kalau saya kali gitu ya. Berarti kan bentuknya kuadrat. Itu nih. Misalkan tak buat sama deh kayak gitu ya. X sama dengan Y. Oke, berarti kalau gitu harus berbentuk kuadrat. Gitu ya. Oke, misalkan ini P itu sama aja dengan X kali Y. Nah, berarti P itu dimana X-nya itu sama dengan Y. Berarti tak ginikan kan? Atau P sama dengan X kali X. Gitu kan? X kuadrat. Berarti P sama dengan X kuadrat. Nah, berarti kalau mau mencari X-nya berarti nanti adalah akar P. Kayak gitu kan? Nah, berarti dari sini mana yang bisa kita cari akarnya gitu ya? Nah, kalau ini bisa nggak nih? Akar 625 itu adalah, iya, ini adalah berapa? 25 ya. 25. Terus, kalau ini nggak ada. Kalau yang ini ada nih ya. Akar 1089 itu sama aja dengan 13. Nah, yang ini nggak ada. Berarti kalau gitu jawaban ya, karena di sini kata-katanya adalah yang tidak mungkin gitu ya, maka jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu yang B. Oke, berikutnya soal nomor 15. Di sini diketahui gitu ya. Diketahui Y sama dengan 1/X. Ya, Y sama dengan 1/X dengan X lebih besar dari 0. Berarti ini kalau saya kali silang gitu teman-teman ya. Berarti kan X kali Y atau XY itu kan sama dengan 1 ya teman-teman ya. Nah, terus kalau saya masukkan ke sini nih, teman-teman. Saya masukkan ke sini. Nah, ini kan berarti Z sama dengan X kalinya saya ganti 1 gitu ya, ditambah A. Padahal Z-nya sama dengan 5 gitu ya. Padahal Z-nya sama dengan 5. Oke, kalau saya masukin berarti ini 5 sama dengan 1 ditambah A. Berarti kalau gitu A-nya sama dengan 4. Oke, A-nya udah ketemu 4. Sekarang, jika X menjadi 2X, maka Y-nya jadi berapa? Kayak gitu ya. Oke, kalau misalkan nih, X-nya itu menjadi 2X. Y-nya bagaimana Y-nya? Oke, kita lihat ya. Berarti Y absennya gitu ya. Y absennya, ya karena di sini X-nya menjadi 2X ya. Jadi ini sama aja dengan 1/2X. Gitu ya. Atau ini bisa tak tulis, jadinya setengah dikali 1/X. Padahal tadi 1/X itu sama aja dengan apa teman-teman? Iya, sama aja dengan Y gitu ya. Berarti ini sama aja dengan, nah ini kita ganti deh. Ini adalah setengah, ini adalah Y. Nah, jadi Y absennya menjadi setengah Y. Ini menjadi 2Y, berarti salah. Kalau satu salah, maka 3 pasti salah. Kan kayak gitu. Sekarang kita cek deh yang berikutnya. Kita cek berikutnya apakah Z-nya berkurang gitu ya. Kalau nomor 2 benar, pasti nomor 4 benar gitu ya.
Oke, kita cek deh ya. Oke, sekarang Z-nya. Nah, kan tadi berarti kalau kayak gini, Y itu sama dengan setengah ini ya. Oke, ini saya tulis lagi berarti ya ini gini. Nah, Z sama dengan gitu ya. Berarti X kali Y kalau misalkan 2X, maka sudah tidak satu lagi ya X kali Y-nya gitu ya. X kali Y-nya itu sudah tidak satu lagi. Ya, tetapi X kali Y sama dengan setengah nih. Ini adalah setengah ditambah A. Ya, setengah ditambah A. Padahal A-nya itu adalah 4. Jadi Z-nya adalah 4,5. Ya, berarti kan berkurang nih, yang tadinya 5 jadi 4,5. Berarti ini benar. Kalau nomor 2 benar, pasti nomor 4 benar, gitu ya. Oke, kalau nomor 4 benar, sehingga jawabannya adalah yang C, 2 dan 4. Soal nomor 16. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, kalau P kayak gini ini ada cara cepatnya ya teman-teman ya. Masih ingat nggak cara cepatnya teman-teman nih? Oke, jadi kalau ada kayak gini, bentar. Misalkan ada bentuk kayak gini ya. Saya tulis dulu soalnya. Misalkan ada akar, nah ini misalkan banyak nih. Ini misalkan adalah A kali B, AB, ini plus minus gitu ya. Ini bisa plus bisa min gitu ya. Ini lagi AB lagi gitu ya. Ini adalah AB, terus lagi plus minus dan seterusnya. Ini selalu sama gitu ya. Kayak gini. Ini jawabannya bagaimana nih? Kayak gini. Jawabannya ada 2 kemungkinan gitu ya. Jawabannya ada 2 kemungkinan. Nah, berarti kalau kayak gini ya jawabannya kalau misalkan plus ya, kalau plus ini ya. Kalau plus maka jawabannya adalah A misalkan ya. Jawabannya adalah A. Kalau min itu maka jawabannya adalah B. Tetapi ini harus hati-hati nih. Ada syaratnya nih. Syaratnya adalah A dikurangi B itu harus sama dengan 1. Jadi A kali B harus sama dengan A kurangi B harus sama dengan 1. Nah, oke. Sekarang ini bisa kita kotakin dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita kotak dulu. Baru kita kerjakan soalnya. Nah, oke, berarti kalau yang ini P ini sama dengan berapa nih? Nah, akar 12. 12 itu berapa kali berapa sih? Yang selisihnya itu sama dengan 1 kan kayak gitu teman-teman ya. Berapa kali berapa teman-teman nih? 12 itu berapa kali berapa? Iya, betul. Nah, itu berarti kan seperti ini. Nah, bisa tulis gini nih. 12 itu adalah 4 kali 3 gitu kan ya. Ini ditambah. Nah, ini nanti lagi. Nah, ini adalah 4 kali 3 lagi nih. 4 kali 3 lagi. Dan seterusnya. Dan seterusnya gitu ya. Ini sama dengan P. Nah, karena di sini plus gitu ya. Karena plus, jadi jawabannya P sama dengan 4. Nah, di sini diketahui juga Q sama dengan 4. Ya, berarti kalau gitu ya, P sama dengan Q. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Oke, ini proyek perbaikan jalan direncanakan akan selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek dihentikan selama 4 hari atau sama aja dengan libur 4 hari ya. Nah, jika pengen selesai tepat waktu, berapa orang yang harus ditambahkan? Nah, di sini misalkan adalah X. Nanti P itu adalah X tambah 1. Mana yang benar? Oke, ini ada cara cepatnya nih teman-teman ya. Nih, cara cepatnya adalah seperti ini. Bentar. Oke, cara cepatnya kalau yang ditanya tambahan pekerja, gitu ya. Tambahan itu sama dengan apa? Sama dengan libur
gitu ya, dibagi dengan sisa waktu gitu ya. Libur dibagi dengan sisa waktu dikali pekerja. Nah, oke, itu cara cepatnya. Oke, kita kotakin dulu teman-teman ya. Oke, kita kotakin. Nah, berarti kalau gitu tambahan pekerjaannya kan di sini X nih teman-teman ya. Tambahan pekerjaannya adalah X. Berarti ini X ini sama dengan liburnya di sini adalah 4 hari. Berarti 4 hari per sisa waktu. Harusnya itu kan 30 hari nih. Sudah bekerja 6 hari terus libur 4 hari. Nah, atau bisa juga ditulis kayak gini deh. 30 dikurangi 6 kurangi 4 gitu ya. Kali pekerjaannya sendiri di situ adalah 15. Atau ini jadinya adalah 4 per 20 ya teman-teman ya. 4 per 20 dikali 15. Nah, tinggal kita coret-coret saja. Ini dengan ini berarti 5, 15 dengan 5 berarti 3. Oke, sehingga ini jawabannya 3 nih. Sama dengan 3. X-nya sama dengan 3. Jadi, kalau gitu P-nya berapa? P itu adalah X ditambah 1, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, berarti masih besaran yang Q ya. Oke, sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 18. Sebuah kapal laut hanya mampu membawa 54 orang dewasa atau 81 orang anak. Pada suatu hari ada 20 orang dewasa yang akan naik kapal tersebut. Berapa orang anak lagi paling banyak dapat ikut kapal tersebut? Oke, kalau kayak gitu kayak gini teman-teman nih ya. 20 orang dewasa. Padahal harusnya kan orang dewasa itu 54. Berarti kalau gitu sudah berapa nih orang dewasanya kan kayak gitu. Berarti kalau gitu kita cari orang dewasanya dulu. Orang dewasanya ini berarti kita bandingkan 20 dari 54 nih teman-teman ya. Nah, kalau kita bandingkan berapa 20 banding 54? Kita bagi 2 semuanya ya teman-teman ya. Berarti ini adalah 10 per 27. Nah, berarti orang dewasanya itu sudah 10 per 27. Berarti kurang berapa orang lagi gitu ya. Nah, berarti kurang berapa? Kalau seperti ini, berarti kalau gitu kurangnya adalah, nah, kurangnya adalah 1 atau 27 per 27 kurangi ini. Gini ya, 1 dikurangi 10 per 27, yaitu sama dengan berapa? 17 per 27. Nah, 17 per 27 kekurangan ini akan diisi oleh anak-anak gitu ya, akan diisi oleh anak-anak. Ini akan diisi oleh anak-anak gitu ya. Ini akan diisi anak-anak. Diisi anak-anak. Oke, kalau diisi anak-anak berarti ya tinggal kita cari aja. Berarti kalau gitu anak-anak itu sama dengan akan mengisi 17 per 27. Dari anak-anaknya itu ada 81 gitu ya. Berarti ini dikali 81 gitu ya. Sehingga jawabannya sama dengan, ini kan bisa saya coret ya teman-teman ya. Coret nih, kita bagi dengan 27. Berarti ini adalah 3. Nah, 17 kali 3. Ya, 17 kali 3 jawabannya adalah 51. Oke, sehingga agar bisa, atau ini misalkan ada 20 orang dewasa, berapa orang anak lagi paling banyak ikut kapal tersebut hari itu? Ya berarti 51 anak. Nah, atau kalau di option ini yang mendekati 51 yaitu yang A gitu ya. Untuk lebih tepatnya adalah 51, tapi karena di sini tidak ada berarti yang mendekati yaitu yang A. Soal nomor 19. Panjang sebuah persegi panjang berkurang 20% dan lebarnya meningkat 30%, maka luasnya menjadi berapa? Oke, berarti ini kita cari adalah luas barunya nih teman-teman ya. Luas baru, nah karena persegi panjang ya berarti panjang kali lebar. Berarti ini P absen kali L absen gitu ya, anggap aja yang barunya. Oke, berarti sekarang
Kalau panjangnya berkurang 20%, itu berarti menjadi 20% teman-teman ya. 20 per menjadi 80%. Nah, karena berkurang 20% berarti menjadi 80% dari sebelumnya. Berarti 80% P gitu ya. Dikali lebarnya meningkat 30%. Nah, berarti sekarang menjadi berapa lebarnya? Menjadi 130 per 100 dari sebelumnya. Berarti L. Oke, sekarang tinggal kita coret-coret teman-teman ya. Ini 100 dengan ini dan ini nolnya ya. Oke, berarti sekarang kalau gitu ini ada 8P kan gitu ya. 8P dikali 13 per 100 L. Nah, sekarang 13 dikali 8. 13 kali 8. Nah, 8 kali 3 itu 4 gitu kan ya. Nah, karena 24, nah nyimpen 2. Nah, berarti ini adalah 104 per 100 dikali P kali L. Nah, padahal PL itu kan luas awal ya. Ini adalah luas awal. Kalau sekarang menjadi 104, berarti kalau gitu ini akan mengalami kenaikan gitu ya. Naiknya berapa? Ya, berarti naiknya adalah 4%. Nah, karena ini 104. Jadi jawabannya adalah yang soal nomor 20. Oke, ada soal seperti ini. Oke, berarti ini pakai rumus ini teman-teman ya. Teman-teman masih ingat nggak? Misalkan kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti ini adalah A pangkat M tambah N gitu ya. Kita pakainya yang ini. Oke, berarti nanti itu tinggal kita faktorin aja teman-teman ya dari sini. Berarti sebelumnya itu kan ada 3 pangkat 19 dikurangi 3 pangkat 17 itu sama dengan apa? Nah, berarti kalau kita faktorin yang kecil itu keluar teman-teman ya. Berarti ini 3 pangkat 17. Nah, 3 pangkat 17 dikali berapa supaya jadi 3 pangkat 19? Maka ini 3 pangkat 2. Nah, ini kan kalau kayak gini dikali berarti pangkatnya ditambah. Nah, 3 pangkat 17 kali berapa supaya negatif 3 pangkat 17? Berarti 1. Kan gitu teman-teman ya. Berarti ini sama aja dengan 3 pangkat 17 dikali ini 3 pangkat 2 itu kan 9. 9 kurangi 1 berarti 8. Atau kalau ini saya buat dalam bentuk kayak gini, 8-nya di sini dikali 3 pangkat 17. Nah, berarti sekarang posisinya yang 8 ini adalah P. Ya, ini adalah P. Terus yang ini adalah X. Terus yang ini adalah Y gitu ya. Yang ditanya itu adalah P kurangi X ditambah Y. P-nya 8 gitu ya. P-nya sama dengan 8 dikurangi X-nya adalah 3 ditambah 17. Nah, 8 kurangi 3 5 ditambah 17. Jadi jawabannya adalah 22 gitu ya. Jawabannya 22 yaitu yang B. Ya, oke. Saya kira itu aja dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya doakan teman-teman bisa keterima UTBK tahun ini, bisa keterima di PTN yang teman-teman idam-idamkan. Oke, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Di share sebanyak-banyaknya di akun media sosial teman-teman supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.